Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat Walaga Renungan Harian Keluarga Gemis. Baiklah, saat ini saya, Vikaris Juwita Mekarsari Salamate, akan menuntun kita dalam saat teduh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus lewat doa, agar kita dimampukan untuk mengerti kehendaknya Tuhan dalam sabda firman di saat ini, yang kita percaya juga firman Tuhan akan menjadi penuntun bagi kita untuk menjalani hidup yang masih teranugerahkan bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur hanya bagimu dipersembahkan ya Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami semua. Ketika hari baru masih Engkau beri bagi kami, kesempatan untuk menikmati hidup masih Engkau anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu yang percaya kami akan menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami ya Tuhan ketika kami akan menerima kebenaran firman di saat ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dalam sabda firman di saat ini. Layakkanlah hamba-Mu Tuhan, agar jadilah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu dalam pewartaan firman ini. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Walaga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama kita dalam Mazmur 92 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16, saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 92 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian jauhnya batas pembacaan firman yang akan kita renungkan bersama di saat ini di bawah tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sahabat Walaga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang memuliakan Allah haruslah menjadi bagian kita selaku orang percaya. Nah, Mazmur 92 menjelaskan seperti apa orang percaya atau orang benar harus hidup. Mazmur ini adalah mazmur pujian yang menyatakan betapa baik dan adilnya Allah bagi hidup orang benar dan orang fasik, bahwa orang benar akan hidup berkemenangan di dalam Allah dan orang fasik akan mengalami kehancuran. Khusus dalam firman yang kita baca pada ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 melukiskan bagaimana orang-orang yang hidupnya berakar dalam hubungan yang benar dengan Allah akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Apa maksudnya? Saudaraku, pohon korma itu dia tumbuh di tempat yang panas, bahkan juga bisa tumbuh di padang pasir. Nah, ketika pohon ini ditanam, tunasnya itu tidak akan langsung terlihat dalam beberapa hari atau minggu, tetapi perlu waktu berbulan-bulan lamanya. Mengapa? Sebab pertumbuhannya dimulai dari akar yang merambah sampai ke dalam, menemukan sumber air, baru tunasnya akan tumbuh. Ia tumbuh di padang pasir yang tandus, tetapi dapat tumbuh subur bahkan menghasilkan buah yang manis. Demikianlah hidup orang benar. Bagaimanapun gersang dan panasnya hidup yang akan atau sementara kita jalani, kalau iman kita telah berakar sampai kepada Allah, sumber hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita mampu menghadapinya.
Bahkan kita dapat terus tumbuh meski dalam keadaan hidup yang penuh dengan berbagai tantangan. Hidup orang benar selanjutnya dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon ini sendiri adalah pohon yang kuat dan besar. Kalau dia hidup dengan baik, itu tingginya bisa mencapai 40 meter. Kayunya anti rayap dan tidak mudah rusak, bahkan mengeluarkan aroma yang harum ketika dijadikan kayu bakar. Nah saudaraku, hidup orang benar pun demikian. Kalau hidupnya tumbuh di dalam Allah, maka akan tumbuh dengan subur, akan tumbuh dengan kuat. Hidupnya tak akan mudah dirusak oleh apapun, dan apa yang dilakukannya menyukakan hati Allah. Hidup dalam kebenaran Allah harus terwujud di segala aspek kehidupan kita, dan kita harus tetap mempertahankan sikap hidup yang demikian sampai batas hidup yang dianugerahkan Allah bagi kita. Terus menghasilkan buah, yaitu kebenaran dan kebaikan. Buahnya semakin hari harus semakin bertambah banyak dan lebat. Saudaraku, ini pesan firman yang begitu indah untuk kita renungkan. Sudahkah kita hidup berakar, bertumbuh, dan berbuah? Kalau sudah, apakah buah yang kita hasilkan itu buah yang baik, yang lebat, ataukah sebaliknya? Mari belajar dari firman Tuhan di saat ini, bahwa hidup orang percaya haruslah memuliakan Allah. Kalau hari ini kita masih dianugerahkan hidup oleh Allah, itu artinya ada tanggung jawab iman yang harus kita lakukan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dia Allah yang baik. Untuk itu patutlah kita membalas kebaikannya dengan hidup berpadanan pada firman-Nya. Hasilkan buah yang baik tanpa mengenal musim. Orang percaya yang hidupnya berakar, bertumbuh di dalam Allah akan terus menghasilkan buah dalam hidupnya dan tidak mengenal musim. Selama masih diberi kesempatan untuk hidup, maka hiduplah memberi arti bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu begitu indah, menyejukkan hati, memberi kelegaan. Terlebih percaya kami menjadi kekuatan untuk menuntun kami menjalani kehidupan di dunia ini, di hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, bahwa hidup yang Tuhan berikan harus dijalani dengan baik. Untuk itu meteraikanlah firman-Mu bagi setiap kami, menjadi suluh dan pedoman dalam tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami lakukan, kerjakan, kiranya dituntun disertai Tuhan, sehingga di sana ada berkat-berkat yang melimpah Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus ada menggembalakan kehidupan kami semua, sehingga kami selalu aman dalam penyertaan sempurnanya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami semua, yang telah menganugerahkan kami hari baru, yang kami percaya juga tetap tuntun kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hari-hari hidup kami selalu berpadanan dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini.